Masa polemik kenaikan tarif PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di sejumlah daerah masih menjadi sorotan publik. Tidak main-main tarif PBB yang naik mulai dari 65% hingga 1.200% hingga tidak ayal kebijakan ini menuai protes warga hingga berujung aksi demonstrasi. Namun di sisi lain tunjangan anggota DPR RI dikabarkan naik. Dengan tunjangan rumah per bulannya anggota DPR bisa mengantongi pendapatan hingga 100 juta rupiah. Apa yang melatar belakangi kenaikan PBB ini dan apakah bijak menaikkan tunjangan DPR di tengah efisiensi? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah The Prime Show. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait dengan kenaikan penyesuaian usulan tanah tersebut. Jika kondisi sosioekonomi masyarakat tidak baik, ya, maka kepala daerah dapat menunda atau membatalkan. Ada satu hal yang perlu kita pahami sama-sama, yaitu perumahan atau tempat tinggal atau housing itu sesungguhnya adalah hak asasi manusia. Kericuhan mewarnai pembubaran demo tolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap sejumlah peserta aksi. Aksi demo menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Massa melempari kantor Bupati Bone dengan batu. Petugas gabungan membubarkan massa aksi. Massa aksi berlarian menghindari petugas. Massa melawan petugas dengan lemparan batu. Petugas diduga menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Seorang Satpol PP terluka akibat lemparan batu. Petugas juga menangkap sejumlah pendemo. Pengunjuk rasa, kami perintahkan untuk mundur. Unjuk rasa tolak kenaikan PBB di Bone sudah memanas sejak siang. Unjuk rasa ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu di depan kantor Bupati Bone berlangsung ricuh. Massa melempari petugas pengamanan dengan air mineral, bahkan kawat duri yang dipasangi diterobos oleh pendemo. Pendemo marah terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang mencapai 300%. Pemirsa, ternyata kenaikan pajak bumi dan bangunan tidak hanya terjadi di Bone dan Pati. Sejumlah daerah menaikkan PBB-nya lebih dari 100%. Bahkan di kota Cirebon, kenaikan mencapai 1000%. Saya tidak mau dengan protes, saya tidak protes. Di Jombang, Jawa Timur, kenaikan PBB mencapai 400%. Warga pun mulai bersuara. Fata Rohim, warga desa Pulolor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini protes dengan membayar pajak menggunakan 1 galon penuh uang koin. Dirinya tak terima bila sebelumnya PBB hanya sebesar Rp400.000 per tahun sejak tahun 2024 lalu. Pajaknya naik menjadi Rp1.300.000. Bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya per tahun 400 menjadi 1.350.000, ya kan? Itu kan saya protes lah. Nah ternyata acuannya itu saya tanya kepala dinas, ternyata dari acuan tersebut mau ngacu pada tahun 2002 katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mungkin bukan kepala desa, pihak ketiga.
Kenaikan pajak yang tidak wajar juga dirasakan Anis Purwaningsih, nenek 63 tahun, warga desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Dirinya kaget begitu menerima tagihan pajak tanah dan rumah yang biasanya 300 hingga 400 ribu rupiah per tahun, kini melonjak menjadi 3,5 juta rupiah. Di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan PBB juga mencapai 400%. Seorang lansia warga Baran Kauman, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kaget saat menerima surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2025. Jika pada 2024 lalu tagihan PBB rumahnya hanya Rp161.000, namun tagihan tahun ini melonjak lebih dari 400% yang mencapai Rp872.000. Tukimah pun telah mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat, namun sayangnya hingga kini belum mendapat jawaban. Tidak hanya itu, ternyata kenaikan PBB juga terjadi di berbagai daerah. Kenaikan pajak di Jombang, Jawa Timur antara 300 hingga 1.202%. Sementara di kota Cirebon, kenaikan PBB mencapai 1.000%. Warga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kenaikan PBB mencapai 400%. Di Pati, Jawa Tengah, sebelum diprotes warga, kenaikan mencapai 250%. Sementara di Bone, sempat beredar isu kenaikan mencapai 300%, namun langsung direvisi, PBB pun naik hingga 65%. Pemerintah terus mengejar defisit keuangan dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak dari aktivitas ekonomi yang sulit dikenakan pungutan atau yang biasa dikenal dengan shadow economy. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mendefinisikan shadow economy dengan pedagang eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas hingga perikanan. Sebetulnya juga berkaitan dengan tadi shadow economy atau banyak juga illegal activity. Seperti diketahui tadi Bapak Presiden bicara tentang masalah CPO 3 juta atau 3,5 juta hektar yang diambil. Ini menciptakan sebuah database baru. Jadi untuk shadow economy sebetulnya di dalam perekonomian kita akan terus, baik yang formal maupun informal, kita akan terus lakukan compliance ya, dari sisi bahwa mereka merasa diperlakukan adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi kita juga tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka. Tapi kalau memang ada kemampuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu yang akan kita terus enforce. Untuk shadow economy kita berharap dari sisi kalau yang informal UMKM, kita tetap memberikan tax break yang sangat-sangat besar, yaitu 500 juta rupiah pertama penerimaan mereka tidak dipajaki. Di saat PBB melonjak tinggi, tunjangan anggota DPR justru naik. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam, Bang Ray. Malam. Dan sudah hadir bersama kami Muhammad Nalar Al-Khair, peneliti Sigmapi. Selamat malam. Malam. Pak Nalar sudah hadir bersama kami juga melalui sambungan Zoom, PJ Sekda Bone Andi Saharudin. Selamat malam, Pak Sahar. Selamat malam, Pak. Ada Egy Prima Yoga, peneliti ICW. Selamat malam, Mas Egy. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke Mas Nalar terlebih dahulu, Mas Nalar. Sudah ada Pak Tulus Abadi juga, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Selamat malam, Pak Tulus. Saya ke Pak Sekda dulu. Pak Sekda, nggak belajar dari Pati, Pak, naik segitu tinggi, Pak? Apa yang kami lakukan, kebijakan yang kami rencanakan di awal untuk mencoba melakukan penyesuaian zona nilai tanah, itu berbeda dengan Pati. Karena kami melaksanakan kebijakan ini berdasarkan rekomendasi dari BPK tahun 2022 yang mengharuskan kami untuk melakukan penyesuaian zona nilai tanah. Kenapa? Karena masih ditemukan beberapa objek tanah tidak berkesesuaian dengan harga pasar yang ada sekarang ini. Demikian. Gimana, Pak? Tidak sesuai. Sudah berapa tahun nggak naik, Pak? Ini kurang lebih 10 tahun belum melakukan. Kenapa, Pak? Nggak naik 10 tahun? Ya, inilah yang kami coba lakukan di pemerintahan yang baru sekarang ini. Makanya kami mencoba untuk menggali potensi-potensi yang ada dengan memaksimalkan upaya-upaya kita, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi untuk ya mendapatkan potensi-potensi PAD yang bisa kami peroleh. Demikian, Pak. Bapak nggak belajar dari Pati, Pak, sampai Pak Bupatinya di-impeach, Pak? Ya, tentu ini menjadi gambaran besar buat kita bersama bahwa ya kami berharap tidak seperti dengan kabupaten lain yang mengalami seperti ini. Karena pada dasarnya kami hanya melakukan penyesuaian zona nilai tanah yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Jadi kami melakukan penyesuaian seperti itu, Mbak.
Nah, jadinya ditunda atau tetap jalan, Pak? Pembatalan sebenarnya, Mbak. Karena kan kami sudah dibatalin. Ya, jadi kami sudah memberikan statement di awal, bahkan tadi malam, bahwa untuk nilai pajak di tahun ini kita akan kembalikan kepada nilai objek pajak yang lama, seperti itu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya banyak objek pajak lain yang bisa dikaryakan ya di Bone selain dari Bumi dan Bangunan ya, Pak ya? Ya, tentu ada beberapa potensi-potensi pajak yang coba kita gali. Kami telah melakukan pemetaan-pemetaan dan salah satunya adalah ya pajak PKW ini. Karena ya di sisi lain, jikalau kita belum menggugurkan temuan ataupun catatan dari BPK itu sendiri, maka terjadi temuan berulang di tahun-tahun atau di masa-masa yang Kenapa PBB jadi sasaran utama, Pak Sahar? Itu tadi sudah menjadi temuan dari BPK yang karena 10 tahun nggak naik ya? Siap, untuk dilakukan penyesuaian nilai surat tanah karena masih ditemukan beberapa objek pajak tidak berkesesuaian dengan harga pasar sekarang ini. Baik, ini ada Pak Nalar dari Sigmapi juga yang bertanya, Pak Sahar. Ya. Pak Nalar, silakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Sebetulnya saya ada hal yang membuat penasaran. Kemudian momennya itu pas sekali ya, akibat impres efisiensi karena transfer daerah juga dikurangin cukup banyak gitu ya. Kurang lebih 100 triliun ya akumulasi gitu. Apakah ini juga kemudian dampak dari atau respon dari kebijakan-kebijakan itu, dan sepertinya tahun depan juga pemotongannya bakal lebih besar? Ya, tentu kebijakan-kebijakan itu tentu akan memberikan dampak kepada kami. Nah, untuk itulah kiranya pada momentum ini kami pun tetap berupaya mencoba memaksimalkan potensi-potensi yang mampu kita gali. Baik objek pajak baru, begitu pula dan mengoptimalkan objek yang ada sekarang, objek pajak yang ada sekarang, seperti itu. Sejauh ini apa dari Bone yang akhirnya diputuskan untuk dioptimalkan setelah gagal dari PBB, Pak Sahar? Ya, tentu kami akan memikirkan objek-objek lainnya lagi. Mungkin lewat intensifikasi, memaksimalkan dengan pemetaan dari masing-masing potensi-potensi yang ada di berbagai sektor, berbagai bidang. Kemudian kita lakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan hal tersebut. Karena kalau kita berharap dari PBB tersebut, ya sebagaimana sudah kami simpulkan tadi malam bahwa atas arahan dan petunjuk dari pemerintah pusat, kemudian dari petunjuk pimpinan, kami telah melakukan mufakat bahwa untuk sementara kita batalkan dan akan berlakukan PBB sesuai dengan daftar sebelumnya, seperti itu. Ini Bang Ray ingin bertanya ke Pak Sahar, silakan. Ini dibatalkan total atau batal sementara? Ditunda. Ya. Jadi kalau untuk penetapan, jadi kalau untuk penetapan angka pajak ini itu kan setiap tahunnya akan ada regulasi terbaru terkait penyesuaian zona nilai tanah. Nah, untuk tahun ini kita tidak melakukan penaikan. Jadi kita mengacu ke pajak lama. Tapi untuk di tahun depan tentu akan ada regulasi baru dan tentu kita menyerahkan kepada tim yang ahli untuk melakukan uji kelayakan apakah nilai zona tersebut ataupun harga tanah tersebut sudah berkesesuaian dengan harga pasar atau bagaimana. Jadi intinya lagi dievaluasi ulang ya Pak ya? Itu yang saya mau itu menurut saya yang juga agak mengherankan kan. Kalau pada akhirnya seperti sekarang dibatalkan total nih ibaratnya, meskipun jangkanya waktu cuma setahun kan pembatalannya ini. Loh, kenapa kemarin dinaikkan sampai 46%? Ya, toh tanpa 46% juga nggak ada masalah kan? Ya, baik. Yang mendasari sebenarnya kita melakukan penyesuaian ini karena adanya temuan BPK. Oke. Yang mengharuskan kami untuk melakukan penyesuaian. Ini temuan BPK-nya berarti terpusat ya? BPK pusat yang menyebar ke daerah-daerah? Itu internal di pemerintah di provinsi kami ya. Telah ditemukan temuan BPK dan jikalau kita tidak menggugurkan temuan tersebut, maka akan terjadi temuan-temuan berulang seperti itu. Karena disinyalir bahwa jikalau nilai harga tanah tidak sesuai harga pasar, maka akan ditemukan kebocoran pajak seperti itu, kan Pak? Nah iya kan dasarnya begitu dari awal. Cuma kan ada kenaikan 46% kan, ditolak masyarakat lalu dinolkan kembali. Ya. Kan artinya nggak sesuai lagi dengan tuntutan dari BPK itu. Ya, kalau sudah demikian akhirnya tentu kami tidak bisa menggugurkan lagi apa yang menjadi temuan BPK tersebut. Karena jadi ini Pak Sahar, jadi ini istilahnya hanya meredam sementara saja dong? Setahun. Ya sementara. Iya. Ya. Jadi ini kan
nilai objek pajak ini kan berlaku setahun, Pak. Jadi setiap tahun biasanya ada regulasi terbaru untuk uji kelayakan terhadap objek pajak yang akan berlaku setahun mendatang. Pak Sahar, jika tahun ini mungkin hanya sekitar di 60%, kalau tahun depan bukannya bisa lebih parah lagi kenaikannya? Ya, tentu kami menyerahkan kepada tim yang ahli untuk melakukan evaluasi dan pengkajian, tentu melibatkan BPN dalam hal ini, dan beberapa tim yang ahli untuk menguji terkait dengan tarif kelayakan daripada objek pajak tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Sahar. Mungkin layak atau tidaknya harga NJOP, besaran PBB ataupun harga tanah itu tergantung dari kesejahteraannya masing-masing ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Sahar, PJ Sekda Bone telah bergabung bersama kami di The Prime Show, dan pemirsa kami akan kembali usai jeda.